Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan, nama saya Habibatul Ilmiah. Saya adalah mahasiswa Fakultas Psikologi semester 7 UIN Maulana Malik Ibrahim Malang. NIM saya adalah 2004 0111 0296. Pada kesempatan kali ini saya akan memaparkan informasi yang berkaitan dengan skill HR atau Human Resource yang berkenaan dengan critical thinking atau biasa disebut dengan berpikir kritis. Baik, pada kesempatan kali ini saya akan memaparkan informasi yang merujuk pada jurnal penelitian yang telah dilakukan oleh Olga E. Ivana pada tahun 2019. Jurnalnya berjudul Critical Thinking in the Digital Age, Strategies of Human Resource Development. Jika diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia berarti berpikir kritis di era digital, strategi manajemen sumber daya manusia. Bagaimana penjelasannya? Mari kita simak informasinya. Pada era modern seperti saat ini ditandai dengan pertumbuhan teknologi digitalisasi yang semakin berkembang secara pesat. Dari hal tersebut dapat memberikan kita ruang untuk menuju sebuah HRM data dengan cirinya adalah data dapat ditransfer atau diakses dengan kecepatan yang semakin meningkat atau semakin cepat. Nah, untuk selanjutnya telah dipaparkan data dari sensus BPS atau Badan Pusat Statistik bahwa ternyata saat ini di Indonesia didominasi oleh generasi Z atau Gen Z. Bisa dilihat dari data tersebut ternyata Gen Z menduduki peringkat pertama dengan jumlah 75 juta jiwa. Dalam data yang dirilis ternyata generasi Z ini kalau dipersenkan adalah 27,94% populasi. Nah, generasi ini masih berada dalam usia muda hingga remaja awal. Dominasi ini memberikan harapan akan potensi kemajuan dan perubahan di masa depan. Penduduk generasi Z di Indonesia ternyata yang sering bermain media sosial juga generasi Z. Hal ini dibuktikan dengan data dari BPPS sebagai berikut. Bermain sosial media tidak hanya menggunakan jari saja, kita juga harus bijak, apalagi sebagai generasi Z, di mana generasi Z adalah pelaku yang bersosial media paling banyak. Dan salah satu skill yang harus dimiliki adalah critical thinking atau CT. Nah, hal ini ternyata selaras dengan jurnal dari Olga E. Ivana, bahwa dalam jurnal tersebut memaparkan bahwa minat terhadap skill CT atau critical thinking ini sebagai elemen yang sangat penting yang harus dimiliki oleh Gen Z. Nah, soft skill ini nanti akan dapat diaktualisasikan oleh kebutuhan akan solusi ataupun untuk memecahkan sebuah masalah yang secara efektif. Selain digunakan untuk bermedia sosial, ternyata skill critical thinking juga dapat diaplikasikan atau diaktualisasikan dalam lingkup pekerjaan atau dalam lingkup profesional, di mana ketika individu ataupun generasi Z ataupun pekerja yang lain menghadapi suatu masalah, maka ia akan mempunyai problem solving yang efektif dan kreatif. Menurut Finance, pada tahun 1990 dikutip dalam jurnal tersebut mendefinisikan CT atau critical thinking sebagai kemampuan atau skill untuk interpretasi, analisis, pemikiran yang logis. Nah, hal ini juga sejalan dengan pendapat yang dikemukakan oleh Volkov pada tahun 2016. Ia mengemukakan bahwa CT atau critical thinking merupakan kemampuan atau skill untuk melakukan refleksi diri, kemudian pengaturan diri berdasarkan logika, berdasarkan rasionalitas. Nah, hal ini dapat menghasilkan sebuah pemikiran yang kreatif dan inovatif.
Baik, jika kita tarik benang merahnya dari definisi kedua tokoh tadi, maka dapat disimpulkan bahwa CT atau critical thinking ini merupakan suatu pemikiran yang logis, yang rasional berdasarkan fakta yang nanti akan mampu menciptakan sebuah problem solving yang baik dan juga pemikiran yang kreatif dan inovatif. Dalam jurnal tersebut juga menyatakan bahwa jika skill critical thinking ini tidak dimiliki oleh pekerja ataupun generasi Z ataupun SDM yang lain dan juga HR, maka akan mengalami suatu hambatan atau problem yang serius. Menurut Paul, dalam jurnal tersebut, ia menggolongkan atau mengklasifikasikan skill critical thinking menjadi 3 golongan. Yang pertama adalah afektif, kemudian yang kedua ada kognitif, dan yang ketiga adalah kemampuan makro dan keterampilan mikro. Baik, jadi dari ketiga kategori tadi dapat dijelaskan sebagai berikut. Yang pertama adalah mengenai afektif. Jadi, afektif di sini dapat dijelaskan sebagai dimana si SDM ini ataupun pekerja ini ataupun generasi Z ini mampu membentuk keyakinan terhadap alasan yang ia miliki atau terhadap alasan yang ia sampaikan terhadap orang lain ataupun lawan bicaranya. Kemudian juga bagaimana si sumber daya manusia ini dapat mengembangkan egosentrisme atau sosiosentrisme. Dan selanjutnya yang kedua adalah kognitif. Jadi kognitif ini dapat dijelaskan bagaimana si SDM ini mampu menganalisis masalah, kemudian menentukan tujuan dari kriteria keberhasilan. Nah, yang terakhir adalah kemampuan makro dan keterampilan mikro. Jadi, di mana kemampuan makro dan keterampilan mikro ini dapat dilakukan oleh SDM itu dengan satu waktu sekaligus. Jadi dia mengkombinasikan antara keterampilan makro dan keterampilan mikro. Jadi di sini adalah bagaimana ia mampu menganalogikan, kemudian bagaimana ia juga dapat memberikan kesimpulan, dan yang terakhir bagaimana ia dapat mengevaluasi kredibilitas informasi yang ia sampaikan kepada orang lain. Baik, selanjutnya dalam jurnal tersebut juga menjelaskan bahwa ternyata skill CT atau critical thinking ini tidak bisa didapatkan secara serta-merta. Jadi SDM ataupun pekerjanya juga harus mengalami trial and error, harus mengalami pendidikan, pengajaran, pelatihan agar mampu mengembangkan skill critical thinking ini dengan baik dan efektif. Nah, dari pengalaman yang sudah dimiliki, kemudian pelatihan, pengajaran, pendidikan dari skill CT ini, maka si individu ataupun SDM ataupun pekerja akan berpotensi untuk memberikan peluang menghilangkan konsep ataupun keyakinan dan kesimpulan yang salah terhadap apa yang dimilikinya. Baik, selanjutnya untuk mempraktekkan strategi critical thinking ini yang efektif secara bersama-sama, dalam jurnal tersebut juga menjelaskan misalnya dengan keberanian intelektual, kemudian ketekunan intelektual, dan menyaring fakta, dan juga dapat mengatasi tekanan-tekanan yang diberikan oleh lingkungan, baik di lingkungan rumah ataupun lingkungan kerja. Nah, dengan demikian, jika tidak adanya skill CT atau critical thinking ini, otomatis sangat dapat melemahkan produktivitas dari pegawai, pekerja, HR, ataupun dari perusahaan itu sendiri. Nah, baik, mungkin itu saja pemaparan informasi dari saya. Semoga informasi yang saya paparkan tadi bisa bermanfaat dan juga jelas diterima oleh pendengar. Saya mohon maaf apabila terdapat banyak kesalahan, baik kata yang disengaja ataupun tidak disengaja.
Dan juga saya mohon maaf apabila ada kekurangan kata ataupun informasi yang saya berikan. Saya akhiri, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.